Yuan, hentikan mobilnya. Cepat hentikan mobilnya. Paman tidak boleh naik gunung. Paman akan digigit ular. Diam. Biasanya aku saja tidak bisa menghindarimu. Dan sekarang kau datang mencariku? Sial sekali. Setiap kali aku melihatmu, sesuatu yang buruk terjadi. Paman, aku tidak bohong. Paman benar-benar akan digigit ular. Berani-beraninya kau mengutukku. Akan kupukul kau sampai mati. Berhenti. Gadis kecil, kau... Yuan. Paman, terima kasih. Tapi namaku bukan Yuan. Namaku Chen Dongyu. Jika Yuan tidak diculik, dia pasti sudah sebesar gadis kecil ini sekarang. Seandainya saja dia putriku. Xiaoyu, kau baik-baik saja? Berani-beraninya kau memukul gadis kecil. Siapa kau? Ini bukan urusanmu. Siapa aku? Siapa aku? Paman, apa paman mau naik gunung? Paman tidak boleh pergi. Paman tidak boleh pergi. Jangan khawatir, bicara pelan-pelan. Kenapa aku tidak boleh naik gunung? Ada ular di gunung dan paman akan jatuh dari tebing. Ular? Tebing? Aku sudah naik gunung ini lebih dari 20 tahun dan belum pernah melihat seekor ular pun. Gadis kecil ini mengutukku untuk bertemu ular dan jatuh dari tebing. Aku sudah berbaik hati jika tidak memukulinya sampai mati. Afwara ada ular di gunung ini. Seharusnya tidak ada ular. Kalau ada, pasti sudah tersebar kabar sejak lama. Paman, aku tidak bohong. Kamu harus percaya padaku. Nah, aku ada urusan mendesak. Tolong minggir dulu, nanti aku belikan permen. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak boleh pergi. Paman, tolong jangan pergi. Ini, Ulare, banyak sekali ulare. Sarang tetapi sarang ulare. Apa yang dia katakan? Cepat, panggil ambulans. Dosa apa? Gadis itu ternyata benar. Untung aku tidak ikut naik gunung dengannya. Kalau tidak... Ya? Di mana gadis kecil tadi? kenapa dia pergi? Kirim seseorang untuk mencarinya. Dia penyelamat hidupku. Aku harus membalasnya dengan baik. Baik. Mau makan? Kamu tidak pantas. Pembawa sial sepertimu hanya pantas makan tulang. Di mana tanaman obat yang kusuruh kamu petik? Ibu, ada ular di gunung belakang. Paman digigit, jadi aku lari kembali karena takut. Kamu... Sayang, ini masih pagi. Kita bisa memetik tanaman obat besok. Diam. Membesarkanmu lebih buruk daripada membesarkan babi. Kamu tidak akan makan hari ini juga. Kembali ke gudang kayu. Tidak. Keluar.
keluar. Kakek, apakah kamu merasa tidak enak badan? Kakek baik-baik saja. Xiaoyu kita sangat cantik. Kamu harus menyimpan jepit rambut ini baik-baik. Kakek menemukannya padamu saat kakek menjemputmu. Kakek, aku sangat merindukanmu. Gadis kecil, beraninya kamu mencuri makanan. Ibu, tidak. Aku hanya sangat lapar. Lapar? Kenapa kamu tidak mati kelaparan saja? Kamu belum menyelesaikan pekerjaanmu. Jangan harap bisa makan. Menangis? Siapa yang kamu tangisi? Pergi ke kamar barat dan kemasi semua tanaman obat itu. Kamu tidak boleh makan sampai kamu mengisi 30 kotak. Ibu, jangan marah, jangan marah. Aku akan segera memindahkannya. Siapa yang kamu panggil ibu? Gadis kecil yang tidak diinginkan siapapun. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Sudah kubilang untuk menyegel kotak-kotak itu, tapi kau malah mencuri dan memakan ramuan obat di sini. Tidak, tidak. Cukup, apa yang kalian teriakan? Aku bisa mendengarmu dari toilet. Bawa ramuan obat ini ke halaman dan jemur sampai kering. Kalau kau berani mencuri satu pun lagi, akan kupukul kau sampai mati. Aku tidak akan berani. Aku tidak akan pernah berani lagi. Tidak, ramuan itu tidak bisa diletakkan di sana. Nanti terbakar.
Kau tidak berguna. Kau sengaja merusak semuanya. Akan kupukul kau sampai mati. Ibu, jangan pukul aku. Ibu, aku tidak sengaja. Sungguh tidak. Aku hanya melihat rumah kita akan terbakar. Jadi aku melepaskannya. Tuan Fu, kami sudah tahu. Gadis kecil itu tinggal di timur desa. Orang tua angkatnya menjalankan bisnis pengolahan tanaman obat cepat dan kualitasnya cukup bagus, persis seperti yang kita butuhkan. Sempurna. Beli semua tanaman obat di desa ini dan tawarkan 10 kali lipat harga untuk tanaman obat keluarga gadis kecil itu. Tuan Fu, meskipun penduduk desa di sana sederhana dan baik hati, kualitas tanaman obat mereka tidak sepadan dengan harga sebesar itu. Kalau menyelamatkan hidupku, uang kecil ini tidak ada ada apa-apanya. Api, kamu mengutuk pamanmu digigit ular sebelumnya. Trik baru apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Tidak berguna, tidak heran kamu dimarahi. Ambil 20 keranjang ke sini. Tidak, tanaman obat tidak bisa diletakkan di sana. Mereka akan terbakar. Beraninya kamu. Sekarang kamu bahkan berani mengutuk tanaman obatku? Kenapa kamu tidak bilang biarkan langit menyambarku dengan petir? Kamu membuatku takut setengah mati. Anak nakal, berhenti main-main di sini. Pergi bermain di tempat lain. Tidak, Ibu, aku hanya ingin meledakkan pembawa sial ini. Anak baik, jangan merusak tanaman obat. Nanti kalau kita jual untuk uang, kita akan gunakan untuk mencarikanmu istri. Untuk apa kamu berdiri di sana, menunggu makan gratis? Cepat pindahkan semua tanaman obat ke sini. Ibu, kita tidak bisa meletakkannya di sini. Rumah kita akan habis terbakar. Keluar, keluar, keluar. Ibu, tanaman obat kita benar-benar akan habis terbakar. Choping, bagaimana kamu bisa memukul anak itu? Cepat kemasi barang-barangmu. Bos Yunsheng Pharmaceutical datang sendiri ke desa kita untuk membeli tanaman obat. Benarkah? Berapa harganya? Kami juga tidak tahu. Kami hanya dengar harganya berkali-kali lipat lebih tinggi. Kepala desa menyuruh kami untuk menjualnya bersama. Ya ampun, kita akan kaya raya. Anak ini benar-benar keterlaluan. Meskipun kita menjualnya untuk uang, api akan membakar rumah dan tanaman obat. Tuan Fu, apa ini? Ini adalah hadiah pertama untuk orang tua gadis kecil itu. Perjanjian pembelian tanaman obat 2 tahun, dan kami akan membelinya dengan harga 10 kali lipat harga pasar. Tuan Fu, bukankah ini terlalu berharga? Dibandingkan dengan kebaikan menyelamatkan hidupku, uang kecil ini tidak ada apa-apanya. Aku juga beda rencana menjadikan orang tua gadis itu sebagai agen. Di masa depan, mereka akan mengumpulkan semua tanaman obat dari beberapa desa terdekat, dan semuanya akan dibeli dengan harga ini. Aku akan kaya raya dan kamu masih berani mengutukku. Cepat keluar, keluar sekarang. Ibu, aku harus pergi kemana? Aku tidak akan pergi. Pergi kemanapun kamu mau. Apa urusanku? Jangan menghalangi di sini. Ibu, aku tidak bohong. Api benar-benar akan menyebar dari dinding barat. Aku tidak bohong. Minggir. Choping, kau terlalu kejam. Kau mau Dongyu pergi kemana? Terserah dia mau kemana. Apa urusanku? Orang tua itu yang memungutnya duluan. Orang tua itu mati cepat dan bersih, meninggalkan beban tak berguna ini. Ibu, aku tidak akan membuatmu marah lagi. Jangan usir aku, jangan usir aku. Kemarin kau mengutukku jatuh, hari ini kau mengutuk rumah ini terbakar. Kau tidak pernah ingin aku hidup tenang. Pergi, cepat pergi.
Zoping, bagaimana bisa kau jadi ibu seperti itu? Menakutinya saja sudah cukup. Apa kau benar-benar ingin mengusir Dongyu? Tepat sekali. Bagaimana bisa seorang ibu seperti ini? Apa urusanmu? Kalau kau tidak tahan, ayo bawa dia bersamamu. Kemari, minggir. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Menangis? Diam, keluar dari rumahku hari ini. Untuk siapa kamu berpura-pura menyedihkan? Cepat pergi, jangan menghalangiku mencari uang. Zoping ini benar-benar kejam. Xiaoyu gadis yang begitu pengertian. Bagaimana dia tega memperlakukannya seperti ini? Itu hanya untuk merebut rumah di belakang itu. Fatwa Chen dengan jelas mengatakan saat dia masih hidup bahwa rumah itu ditinggalkan untuk Xiaoyu. Si Pincang Li, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa urusan keluargaku ada hubungannya denganmu? Daripada punya waktu luang ini, pulanglah dan periksa. Mungkin istrimu sedang selingkuh di belakangmu sekarang. Zhou, dasar wanita jahat. Pergi sana, berhenti bicara omong kosong di sini. Apa kamu percaya aku akan memberitahu seluruh desa tentang perbuatan kotor istrimu besok? Namanya Zoping, dia pasti ibu Chen Dongyu. Bagaimana wanita seperti itu bisa layak menjadi seorang ibu? Dasar anak sial, cepat keluar dari rumahku. Ibu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Jangan usir aku. Keluar, keluar, keluar. Ibu, jepit rambutku. Itu satu-satunya yang kakek tinggalkan untukku. Jangan sebut-sebut orang tua bodoh itu. Hanya karena dia menyelamatkanmu, kamu tidak membeku sampai mati di luar sejak lama. Berhenti. Xiaoyu, kamu baik-baik saja. Paman, Xiaoyu bukan pembawa sial. Tanaman obat di rumah benar-benar akan terbakar. Xiaoyu, jangan takut. Paman ada di sini. Ayo, Paman akan membawamu ke rumah sakit, oke? Siapa kamu? Berani-beraninya bertindak sembarangan di depan pintuku. Apa yang kamu lakukan? Beginikah caramu bertindak sebagai seorang ibu? Xiaoyu penuh luka. Tapi kamu tidak mau membawanya ke rumah sakit. Kamu bahkan ingin mengusirnya. Kamu tidak pantas menjadi seorang ibu, apalagi manusia. Aku tidak pantas. Setidaknya aku ibunya. Siapa kamu? Apa kamu di sini untuk menculiknya? Jam tangan ini cukup mahal. Berpakaian seperti orang terhormat. Tapi kamu datang ke rumahku untuk menggangguku? Aku tidak peduli. Pergelangan tanganku sakit sekali sekarang. Mungkin patah. Kamu memukulku. Pembunuhan. Tolong. Chen Dayong, di mana kamu? Cepat kemari. Minggir. Sayang, ada apa? Dia membuat masalah di depan pintu kita. Lihat tanganku. Semuanya merah. Mungkin patah. Apa dia berani menyentuhmu? Xiaoyu penuh luka, tapi dia tidak mau membawanya ke rumah sakit. Dia bahkan ingin mengusirnya. Apa kamu pantas menjadi seorang ayah? Dengar, aku akan membawa Xiaoyu ke rumah sakit sekarang. Jika kamu berani menghentikanku, aku akan segera menelepon polisi. Sayang, bagaimana kalau kita biarkan saja? Aku sedikit... Dasar tidak berguna. Apa gunanya kamu bagiku? Aku tidak peduli. Aku terluka hari ini. Beri aku uang atau tidak ada yang boleh pergi. Ibu, ini bukan salah Paman. Paman orang baik. Dasar beban tidak berguna. Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Tapi kamu malah membantu orang luar berbicara melawanku. Akan kurusak mulutmu.
Paman, jangan khawatirkan aku. Ibu memukulku dan dia tidak akan marah lagi. Katakan saja berapa banyak uang yang kamu inginkan? 5.000 yuan. Tidak, 10.000 yuan. Itu pemerasan. Tanganku tidak akan sembuh tanpa 10.000 yuan. Apa kamu benar-benar memberikannya? Uang ini terlalu mudah didapat. Hahaha. Berhenti, kalian tidak boleh pergi. Apalagi yang kamu inginkan? Sayang, kita sudah dapat uangnya. Kenapa menghentikan mereka pergi? Apa kamu bodoh? Jika kita membiarkannya membawanya pergi begitu saja, bagaimana jika dia tidak mau membesarkannya nanti dan mengembalikannya? Apa maksudmu? Bukankah kamu mencoba membawanya pergi? Baiklah, kalau begitu tanda tangani perjanjian untuk memutuskan hubungan ibu anak dengan kami. Apa yang kalian lihat? Diam! Apa kalian tidak kasihan pada gadis ini? Biarkan dia pergi bersamamu. Bawa dia pergi. Pakmu yakin ingin memutuskan hubungan dengan Xiaoyu? Apa gunanya beban tidak berguna ini bagiku? Dia makan dan minum dariku dan mengutukku setiap hari. Ambil perjanjiannya. Sayang, apa kamu serius? Aku kira perjanjian itu hanya lelucon. Omong kosong. Kita sudah menyimpan ramuan obat selama 2 tahun dan mereka akan membelinya kembali dengan harga berkali-kali lipat. Dia terus berbicara tentang api. Mungkin dia yang ingin membakarnya. Bagaimana kita bisa menyimpan bencana seperti itu di keluarga kita? Ambil perjanjiannya. Xiaoyu, mulai sekarang biarkannya paman menjadi ayahmu ya. Tapi Xiaoyu hanya tahu cara memilah-milah ramuan obat. Xiaoyu, kamu tidak perlu memilah ramuan obat lagi. Paman akan menyekolahkanmu, ya. Paman, Xiaoyu mau. Mulai sekarang kamu harus memanggilku ayah. Ayah. Api? Ada api? Xiaoyu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah ada di sini. Ayah, cepatlah. Halaman ini akan terbakar. Api akan membakar seluruh desa. Cepat, cepat. Api? Sekarang musim kemarau. Mungkin benar-benar ada bahaya. Tuan Fu, anak itu mungkin hanya terlalu takut. Jangan khawatir. Akuisisi ramuan obat perusahaan lebih penting. Tidak, aku percaya Xiaoyu. Dia menyelamatkan hidupku. Ayah, aku tidak bohong. Api itu benar-benar akan membakar rumah. Gadis sialan, kamu masih mengutukku. Apa kamu percaya aku akan merobek mulutmu? Beraninya kamu masih menyentuhku? Baiklah, kamu tidak akan pergi tanpa 30.000 atau 50.000 yuan kali ini. Pembunuhan? Oh tidak, pembunuhan. Chen Dayong, dasar pengecut. Tangkap dia. Dia mengganggu istrimu tepat di depanmu. Dayong, dia mengganggu istrimu tepat di depanmu. Jika kamu terus bertingkah seperti ini, mungkin dia akan naik ke ranjang istrimu tepat di depanmu besok. Ayah. Tuan Fu. Hebat.
Apakah ini yang kamu sebut sederhana dan baik hati? Apa kalian semua gila? Apa kalian tahu siapa yang kalian pukul? Dia adalah Presiden Fu dari Yunsheng Pharmaceutical. Presiden Fu. Tolong aku bangun. Apakah ini Presiden Fu yang akan membeli tanaman obat keluarga kita? Zhou Ping, Chen Dayong, kalian tamat. Beraninya kalian menyinggung Presiden Fu. Tidak ada yang akan membeli tanaman obat kalian mulai sekarang. Ayah, cepat, ikut aku. Ini akan terbakar. Ini akan terbakar. Dasar gadis sialan. Apa kamu mencoba menyakitiku? Kamu masih bilang ini akan terbakar. Lihatlah langit. Bagaimana mungkin ini bisa terbakar? Benar, ini sama sekali tidak bisa terbakar. Tepat sekali Tuan Fu. Gadis ini sangat nakal. Dia suka sekali mengerjai orang. Semua orang di desa kami pernah ditipu olehnya. Tuan Fu, jangan percaya padanya. Bagaimana mungkin bisa terbakar dalam cuaca seperti ini? Tuan Fu, gadis ini pembawa sial. Dia membawa nasib buruk. Jika Anda suka anak-anak, putri saya tersedia. Saya akan membiarkannya mengakui Anda sebagai ayahnya segera. Aku juga punya anak. Aku juga. Ya, Tuan Fu, jangan percaya gadis ini. Aku yakin ini tidak akan terbakar dalam cuaca seperti ini. Dia hanya bicara omong kosong. Dia benar-benar jahat sampai ke tulang. Ya, Xiao Yu bukan orang jahat. Xiao Yu tidak berbohong. Desa ini benar-benar akan terbakar. Xiao Yu tidak berbohong. Xiao Yu, ayah percaya padamu. Tuan Fu, sudah kubilang ini tidak akan terbakar. Jika terbakar, aku akan berlutut dan meminta maaf padanya. Api terbakar. Benar-benar terbakar. Tanaman obatku, uangku. Semuanya habis, terbakar menjadi abu. Kenapa kalian hanya berdiri cepat padamkan api? Sayang, aku datang. Dasar bodoh tidak berguna. Sudah kubilang padamkan api. Kenapa kamu menyiramku dengan air? Aku... Semuanya berakhir. Semuanya hancur total. Karma. Sayang sekali semua tanaman obat ini. sayang, kamu pantas mendapatkannya. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Iro benar-benar pantas mendapatkannya. Tuan Fu, di sini berbahaya. Mari kita keluar dulu. Sayang, pakaianmu. Tunggu, jangan pergi. Kamu harus mengganti rugi kami dulu. Apakah yang kamu inginkan? Pembawa sial kecil ini hampir membunuh seluruh keluargaku. Jika kamu tidak mengganti rugi kami, tidak ada yang boleh pergi. Pembawa sial, kamu juga harus mengganti rugi mainanku. Aku tidak melakukannya. Ini bukan salahku. Tolong, jangan biarkan paman membayar. Dasar gadis liar, beraninya kamu membantahku. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Aku akan memukulmu sampai mati. Xiaoyu bukan gadis liar, dia putriku, putri Fu Hacking. Biar aku beritahu, jika kamu berani menindas putriku lagi, aku akan membuatmu membayarnya 1000 kali lipat. Dasar pengecut. Kalian hanya tahu cara menindas Xiaoyu. Mereka seharusnya dibakar sampai mati tadi. Mereka seharusnya dibakar sampai mati. Bos kaya ini menindas orang. Jelas-jelas ini salah si pembawa sial ini dan sekarang bos mau memukul orang. Dia memukul orang. Berhenti bicara omong kosong. Kebakaran ini jelas disebabkan oleh anakmu yang menyalakan petasan. Semua orang di desa melihatnya dengan jelas. Ada apa denganmu? Bukan aku, ini semua kutukannya.
Omong kosong. Bukti apa yang kamu punya bahwa anakku yang memulai kebakaran? Tunjukkan. Semuanya, aku tidak akan pernah mentolerir siapapun yang memfitnah putriku. Aku tahu kalian takut mendapat masalah. Bagaimana kalau begini? Siapapun yang maju untuk bersaksi akan mendapatkan 100.000 rupiah. Siapapun yang memberikan bukti akan mendapatkan 1 juta rupiah. 1 juta rupiah? Aku akan bersaksi. Aku punya bukti. Ini semua omong kosong, omong kosong. Apakah itu omong kosong atau tidak? Kita akan tahu setelah melihat buktinya. Biar ku beritahu, siapapun yang menindas putriku akan membayar harganya. Dad, buktinya ada di sini, tepat di sini. Kamu. Jadi benar-benar Chen Xiaobao yang memulai kebakaran. Itu berarti Xiaoyu sama sekali bukan pembawa sial. Itu semua hanya alasan yang dibuat-buat oleh keluarga Chen untuk menindas Xiaoyu. Tepat sekali. Tepat sekali. Tepat sekali. Lagi pula, jika Xiaoyu tidak menemukan api tepat waktu, itu akan menyebar. Kita semua akan terlibat. Ya, keluarga mereka hampir membunuh kita. Yang lebih membuat marah adalah mereka telah menindas Xiaoyu tanpa ampun selama bertahun-tahun ini. Mereka monster, pukul mereka sampai mati. Pukul mereka sampai mati. Orang yang hancurkan keberuntungan desa kita. Wanita gila, aku akan memukulmu sampai mati. Pukul kamu sampai mati. Apa kalian semua gila? Jelas-jelas ini salah gadis liar ini. Beraninya kamu masih memfitnah Xiaoyu. Berhenti memukulku, sakit sekali. Pukul dia yang melakukan semuanya. Chen Dayong, bagaimana bisa aku menikah dengan pengecut seperti itu? Kalian berdua bukan orang baik. Berhenti memukul, berhenti memukul. Mereka memukul orang. Tolong, mereka memukul orang. Xiaoyu, pulanglah bersama ayah. Tapi, Xiaoyu adalah bencana. Xiaoyu bukan bencana. Dia adalah bintang keberuntungan kecil ayah. Ayo pulang. Xiaoyu, anak akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Pergi kenali kamarmu dulu. Hei, dari mana anak kecil ini berasal? Namanya Xiaoyu. Mulai sekarang, dia adalah nona muda keluarga Fukita. Ayo kalau bawa Xiaoyu ganti baju. Guys. Yuan. Paman, terima kasih. Tapi namaku bukan Yuan. Namaku Chen Dongyu. Xiaoyu, seandainya kamu benar Yuan. Ayah. Xiaoyu, kita paling ketik. Kamu adalah malaikat kecil yang membawa keberuntungan bagi ayah. Ayah adalah malaikat yang melindungi Xiaoyu. Tuan muda, ini darurat. Kondisi Tuan tiba-tiba memburuk. Cepat temui dia. Yanyan, jangan khawatir. Kali ini aku pura-pura sakit. Aku pasti akan membuat si nakal hacking setuju menikahimu. Terima kasih, Paman. Kak Hacking. Nak, umurku tidak akan lama lagi. Ayah, jenis kelamin di surat diagnosis itu perempuan, tapi ayah... Anak durhaka, kalau kamu tidak menolak menikah dan punya anak, apa aku perlu melakukan ini? Kamu... Xiaoyu, panggil Dik ya kakek. Kakek? Kamu memanggilku kakek? Dia memanggilku kakek. Ya, namanya Xiaoyu, dia putriku. Putri? Anak baik, biar kakek lihat. Jadi ini alasanmu si nakal menolak menikah. Kamu punya anak haram di luar. Bagus sekali. Kak Hacking, apa kamu punya anak haram di luar? Paman-paman ayah harus membelaku.
Baiklah, aku akan membelamu. Apapun yang kamu katakan, gadis ini benar-benar mirip kamu waktu kecil, Hacking. Ayah salah paham. Xiao Yu adalah hero anak angkatku. Maksudmu anak angkat? Kalau begitu, kamu harus cepat menikah dengan Yanyan, punya anak kandung sendiri. Ayah, apa kakek tidak suka Xiao Yu? Xiao Yu, kakek sedang sakit. Xiao Yu sangat baik, bagaimana mungkin kakek tidak menyukainya? Kakek, makan permen ini. Setelah makan ini, kakek akan merasa lebih baik. Gadis ini lebih pandai menyenangkan hati orang daripada anakku. Ayah, Xiao Yu adalah anak yang sangat pengertian. Aku ingin membesarkannya sampai dewasa. Jalan kecil, aku bahkan belum menikah ke keluarga ini dan kamu sudah mencoba mencuri harta keluargaku. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya berhasil. Ayah, cepat selamatkan kakek. Dia akan kambuh sebentar lagi. Xiao Yu, coba yang kau melihat. Aku melihat kakek jatuh dari tempat tidur. Apa yang kamu bicarakan? Gadis liar, beraninya kamu mengutuk Paman Fu. Tidak, ayah. Aku tidak mengutuk kakek. Kakek benar-benar akan segera kambuh. Kak Hacking, ada apa dengan anak ini? Apa yang dia katakan terlalu kejam? Aku percaya Xiao Yu. Dia menyelamatkan hidupku di desa Chenjia. Tapi dia juga tidak seharusnya mengutukku. Benar, Paman. Anak liar ini tidak punya sopan santun. Jikakah kamu membawanya kembali ke keluarga Fu, dia pasti akan mempermalukan keluarga Fu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus segera menyelamatkan kakek. Gadis sialan, kamu baru saja masuk dan berani mengobrak-abrik lemari. Kamu benar-benar tidak punya sopan santun sama sekali. Paman, anak yang tidak disiplin seperti ini tidak boleh dibawa kembali ke keluarga Fu. Dengan ini tidak masalah jika kakek kambuh nanti. Gadis sialan, beraninya kamu mengutuk Paman. Obat untuk menyelamatkan kakek. Beraninya kamu memukul anak kecil. Kak Hacking, maafkan aku. Tapi aku hanya tidak ingin melihatnya mengutuk Paman. Baiklah, aku tidak menyalahkanmu. Anak ini kurang disiplin. Tapi bagaimana ada KI? Anak ini rata. Tetap malah aku menyimpan film KI dari luar dan tak pernah oleh harap tak beli LT sosial letak asal. Juk sintoran dicantar secara tatar sendila cinde. Ayah, ada apa denganmu? Ayah. Paman, ada apa denganmu? Paman, apakah gadis itu mengutukmu? Akting orang tua ini semakin bagus saja. Sepertinya aku akan segera bisa menikah dengan Kak Hacking. Cepat, berikan aku obatnya. Oh tidak, dokter. Benar, panggil dokter. Dokter segera ke selanjutnya, Tuan. Mungkinkah orang tua ini benar-benar kena serangan? Ayah, cepat berikan obatnya pada kakek. Kak Hacking, kamu tidak bisa percaya apa yang dikatakan anak itu. Kak Hacking, aku sering melihat Paman minum obat ini. Paman tidak pernah minum obat yang dipegang anak itu. Xiao Yu, apakah kamu yakin ini obat yang kakek minum?
Ayah, aku yakin. Dong Yu bilang ada ular berbisa di gunung dan tidak ada yang boleh naik. Dan penduduk desa benar-benar digigit ular. Dong Yu bilang halaman belakang akan terbakar. Ya, dan itu benar-benar terbakar. Xiao Yu, ayah percaya padamu. Kakak Heking paman dalam kondisi kritis sekarang. Minum obat sembarangan akan membunuhnya. Sudah aku bilang aku percaya Xiao Yu. Kakak Heking, kamu akan menyesal. Aku takut aku akan menyesal jika mendengarkanmu. Kamu. Ayah. Bapak Fu, ada apa dengan Tuan? Dia tiba-tiba pingsan. Cepat periksa dia. Syukurlah Bapak Fu, untungnya Anda memberi Tuan obat tepat waktu. Kalau tidak, dia tidak akan selamat. Xiao Yu, kamu yang menyelamatkan kakek lagi. Kakek, makan apelnya. Terima kasih Xiao Yu. Iki tu di sebedik di tantanare Xiao Yu dan sendiri. Ika mama pada tadi, bro. Nyala kata ekonomi pun bro. Di para tu. Makanya wakalaku beri arat tekala. Kau benar-benar bintang keberuntungan kecil, kakek. Dasar jalan kecil, beraninya kau mencari muka pada orang tua itu. Cepat atau lambat aku akan mengusirmu. Ayah, kakek bilang aku bintang keberuntungan kecil. Xiao Yu, kau selalu menjadi bintang keberuntungan kecil. Kesehatanku semakin memburuk. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku bisa melihatmu menikah dan punya anak sebelum aku mati. Ayah, Anda sehat, tidak apa-apa. Sekarang aku punya Xiao Yu, aku tidak terburu-buru untuk menikah. Kak Heking, Xiao Yu hanyalah anak angkat. Bagaimana dia bisa sebaik anak kandung kan, Paman? Dia bahkan tidak bisa membedakan antara vitamin saya dan pil Suxiao Juxin. Dia hampir membunuhku, menantu macam apa itu? Lupakan saja. Heking, kau putuskan sendiri pernikahanmu. Paman. Cukup. Meskipun kedua keluarga kita adalah teman keluarga turun-temurun, kita bisa santai. Tapi ayah masih lemah. Tidak bisakah kamu membiarkannya tenang? Kakak Heking, saya minta maaf. Ini adalah kontrak yang akan ditandatangani dengan Punks Group. Qianfan Group juga tidak akan melepaskan kesempatan emas ini. Kali ini terserah padamu. Ayah, tenang tua hati dan pulihkan sakitmu. Aku akan mengurus urusan perusahaan. Ayah, Ada apa, Xiao Yu? bisakah aku ikut denganmu? Tentu saja bisa. Kakak Heking perusahaan sangat sibuk. Mengapa kamu membawa anak kecil bersamamu? Dia putriku. Aku bisa membawanya kemanapun aku mau. Ayah, Xiao Yu pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Jangan khawatir, Bapak Pang. Kami akan segera tiba. Kak Heking, semuanya sudah diatur. Dasar jalan kecil, aku akan memberimu pelajaran segera. Ayah, hentikan mobilnya. Hentikan. Tanda merah itu. Tanda merah itu.
Dasar jalan kecil, omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Cepatlah mengemudi. Apa kau akan bertanggung jawab jika kita kehilangan pesanan 100 miliar rupiah ini? Tidak, kita tidak bisa jalan. Ayah, kita sama sekali tidak bisa jalan. Xiao Yu, kenapa kita harus menghentikan mobil? Apa yang kau lihat? Lihat tanda merah itu. Jalan di sana akan runtuh dan banyak mobil akan jatuh ke dalamnya. Dasar jalan kecil, omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Kak Hacking, aku hanya terburu-buru. Jika grup Qianfan merebut pesanan ini, grup kita akan menderita kerugian besar. Apa Anda benar-benar akan menunda acara penting karena omong kosong gadis ini? Paman masih di rumah menunggu kabar baik Anda. Qianfan sudah lama mengincar Yunsheng dan selalu ingin memonopoli saluran penjualan bahan obat. Jika saya tidak segera pergi ke hotel untuk menandatangani kontrak, saya khawatir. Xiao Yu, apakah kamu benar-benar melihat jalan itu akan runtuh? Ya, saya melihat banyak mobil di belakang akan jatuh. Dan ada banyak orang tergeletak di sana dengan banyak darah. Ya, benar-benar ada tanah longsor. Saya khawatir semua orang di belakang akan mati di sini. Kak Hacking, kita benar-benar tidak punya waktu. Jika benar-benar tidak berhasil, haruskah kita mengambil jalan memutar? Tidak, kita tidak bisa pergi. Ayah, ayo kita selamatkan paman dan bibi di belakang kita. Dibandingkan dengan nyawa manusia, pesanan 100 miliar rupiah itu tidak ada apa-apanya. Halangi jalan dengan memarkir mobil menyamping. Baik, Bapak Fu. Kak Hacking, apakah kamu benar-benar akan menunda acara penting karena omong kosong gadis ini? Xiao Yu tidak pernah bicara omong kosong. Kamu... Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Gadis kecil, jika jalan tidak runtuh dan kamu menunda penandatanganan kontrakku, lihat saja apa yang akan kulakukan. Apa kamu mau mati? Apa kamu tidak melihat tanda? Cepat pindahkan mobilmu untuk membersihkan jalan. Paman, jalan di depan akan runtuh. Jangan ke sana. Omong kosong. Bagaimana mungkin jalan yang bagus bisa runtuh? Gadis kecil, jika kamu berani menunda urusan pentingku, aku akan memberimu pelajaran. Presiden, mohon bertahan sebentar lagi. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Presiden, jalan di depan terblokir. Saya akan memeriksanya. Putriku tidak bicara omong kosong. Jalan di depan benar-benar akan runtuh. Kalian tidak bisa lewat. Kamu bilang akan runtuh, jadi akan runtuh. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pikir kamu semacam dewa? Dasar jalan kecil, ini semua salahmu karena ikut campur urusan orang lain, membuat Kak Hacking kehilangan muka karenamu. Semuanya mau tunggu sebentar lagi, hanya 2 menit. Tunggu apa lagi? Presiden kami harus segera ke Ruasek ke Sentinel Sedada ke rumah sakit sekarang. Bisakah kamu bertanggung jawab jika kondisinya memburuk? Kakek itu sakit. Aku harus membantunya. Apa yang kamu lakukan? Presiden kami sakit parah. Segera pindahkan mobil. Jangan salahkan aku kalau bersikap kasar padamu. Kakek tidak sakit. Dia hanya tersedak sesuatu di tenggorokannya. Dia harus segera membatukannya. Apa yang kamu tahu, gadis kecil? Presiden kami punya masalah jantung. Dia harus segera ke rumah sakit sekarang. Ayah, kakek benar-benar tersedak sesuatu di tenggorokannya. Xiao Yu tidak berbohong. Kita harus segera menyelamatkannya. Baiklah, Xiao Yu. Ayah percaya padamu. Ayo kita selamatkan kakek bersama.
Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh presiden kami. Putriku tidak pernah berbohong. Jika kamu ingin menyelamatkan presidenmu, lepaskan. Ayah, kakek sekarat. Ya Tuan Tua. Presiden, jadi Anda tidak kena... Ya, aku tadi serakah dan biji buah tersangkut di tenggorokanku. Aku bahkan tidak bisa bicara. Jadi itu saja masalahnya. Gadis kecil, terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Ini yang harus Xiaoyu lakukan. Seseorang pernah mengajariku bahwa aku harus tulus membantu semua orang. Anak yang baik sekali. Kau punya putri yang luar biasa. Aku akan membalas kebaikan ini di masa depan. Aku ada keadaan darurat, masalah mendesak. Aku akan menerobos jika kau tidak minggir. Tidak, ini akan runtuh. Ini akan runtuh. Omong kosong, gadis. Hari-hari ini tidak hujan. Bagaimana bisa jalan yang bagus runtuh? Aku rasa kau sengaja mencari masalah. Aku tanya sekali lagi, kau mau minggir? Kalau tidak, aku akan menerobos. Tolong paman, ini benar-benar akan runtuh. Xiaoyu tidak ingin melihatmu terluka. Gadis, minggir dari jalanku. Jalannya runtuh. Dia menyelamatkan nyawaku. Berkat dia, gadis ini luar biasa. Apa dia Dewi yang turun ke bumi? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu tentang tanah longsor itu? Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku barusan. Maafkan aku. Aku salah barusan, sungguh salah. Paman, wajah paman akan sakit seperti ini. Cepatlah berdiri. Kakek pernah mengajariku bahwa aku tidak boleh membiarkan orang lain berlutut. Xiaoyu sangat senang bisa membantu paman. Gadis yang luar biasa. Jika aku punya putri seperti itu, hidupku akan berarti. Tidak, paman-paman, kalian tidak perlu melakukan ini. Xiaoyu kami sungguh luar biasa. Sekarang dia bintang keberuntungan kecil semua orang. Dasar kau gadis kecil, kau hanya beruntung dan menebak dengan benar sekali. Jangan sungguh-sungguh mengira kau Dewi. Cepat atau lambat aku akan memberimu pelajaran. Hacking, cepatlah. Bapak Pang dan yang lainnya sudah tidak sabar. Baiklah. Tunggu sebentar. Gadis kecil, kakek punya hadiah untukmu. Mulai sekarang, datanglah padaku dengan liontin giok ini. Apapun yang kau butuhkan, entah itu setinggi langit atau sedalam laut, kakek akan membantumu. Apa Anda tokoh hebat itu? Dia menyelamatkan hidupku. Berkat dia, gadis ini luar biasa. Apakah dia Dewi yang turun ke bumi? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu tentang tanah longsor? Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku barusan. Maafkan aku. Aku salah barusan, benar-benar salah. Paman, wajahmu akan sakit seperti ini. Cepat berdiri. Kakek mengajariku sebelumnya bahwa aku tidak boleh membiarkan orang lain berlutut. Xiaoyu sangat senang bisa membantumu. Gadis yang luar biasa. Jika aku punya putri seperti itu, hidupku akan berarti. Tidak, paman-paman, kalian tidak perlu melakukan ini. Xiaoyu, kita benar-benar luar biasa. Sekarang dia bintang keberuntungan kecil semua orang. Dasar jalang kecil, kamu hanya beruntung dan menebak dengan benar sekali. Jangan benar-benar berpikir kamu Dewi. Aku akan memberimu pelajaran cepat atau lambat. Kakak Hacking, cepatlah. Bapak Pang dan yang lainnya mulai tidak sabar. Baik. Tunggu sebentar. Gadis kecil, kakek punya hadiah untukmu. Mulai sekarang, datanglah padaku dengan liontin giok ini.
Apapun yang kamu butuhkan, entah itu ke langit atau ke laut, kakek akan membantumu. Apakah Anda tokoh besar itu? Hanya seorang pria tua yang lusuh. Kau ada urusan mendesak, jadi pergilah duluan. Orang-orang dari grup Yunsheng belum tiba. Mereka jelas meremehkan Presiden Pang. Take Pak Doh, pindah bikin harus mendengar grup Kian Fan kami Yunse. Kami bahkan bisa menawarkan diskon tambahan 30%. Tapi bagaimana dengan kualitas obat-obatan Anda? Presiden Fu, Anda benar-benar sombong sekali. Anda benar-benar membuat saya menunggu Anda selama setengah jam penuh. Maaf, Presiden Pang. Saya mengalami sedikit insiden di jalan. Apa yang bisa lebih penting dari Direktur Pang? Kamu jelas meremehkan Direktur Pang. Direktur Pang, setelah kita menandatangani kontrak, saya akan mentraktir Anda minum sebagai permintaan maaf. Berhenti buang-buang waktu. Jika Anda ingin melanjutkan kerjasama, tidak masalah. Tapi Anda harus menurunkan harga obat sebesar 3 lagi. Direktur Pang Yunsheng sudah menurunkan harga ke level terendah. Jangankan 30%, 10% pun kami tidak bisa menurunkannya. Anda membuat saya menunggu setengah jam. Dan sekarang Anda bilang tidak bisa menurunkan harga. Lalu apa gunanya diskusi kita? Kakak Hacking, sebenarnya kita hanya perlu sedikit menurunkan standar kualitas bahan obat. Jika kita melakukan itu, menurunkan harga tidak akan memengaruhi keuntungan kita. Kita tidak boleh kehilangan pesanan besar Direktur Pang. Tidak. Ayah, kakek tua bilang ramuan obat yang rusak bisa membunuh orang. Dasar gadis bodoh, orang dewasa sedang membicarakan bisnis. Hak apa yang kau miliki seorang anak kecil untuk ikut campur? Cukup. Ini peringatan terakhirku padamu. Berhenti melakukan pendekatan yang tidak pantas terhadap Xiao Yu. Tidak peduli siapa dirimu, aku tidak akan bersikap baik padamu. Kak Hacking, aku hanya memikirkanmu. Tidak perlu. Direktur Pang, Grup Yunsheng, saya bertanggung jawab atas setiap pasien. Saya tidak akan pernah memproduksi obat-obatan yang buruk. Baiklah, Anda begitu mulia, begitu mengagumkan. Kalau begitu kita tidak akan bekerja sama lagi. Anda membuang-buang waktu saya. Direktur Pang. Fu Hacking, aku tidak bisa mengalahkanmu di masa lalu. Tapi mulai sekarang tunggulah Yunsheng bangkrut. Dasar gadis bodoh, siapa yang menyuruhmu menyela? Xiao Yu benar. Kau begitu putus asa akan uang sampai tidak peduli nyawa manusia, begitu? Jika ini terjadi lagi, kau keluar dari Yunsheng. Kak Hacking. Keluar. Fu Hacking, kau benar-benar kehilangan pesanan terbesar hanya karena kau terlambat. Apa kau mencoba membuatku mati? Paman jangan marah. Ini juga bukan salah Kak Hacking. Ini semua salah gadis ini. Dia bersikeras bermain-main di jalan yang menunda waktu kita. Kakek, ini semua salahku, aku. Xiao Yu. Ayah, ini bukan masalah Xiao Yu dalam masalah ini. Jika bukan karena Xiao Yu, apa yang akan ayah lihat sekarang mungkin adalah mayat kami. Apa maksudmu? Hari ini, dalam perjalanan kami untuk menandatangani kontrak, kami mengalami tanah longsor. Jika Xiao Yu tidak menghentikan kami tidak pernah banyak mobil di belakang akan jatuh, dan tak terhitung orang akan tewas atau terluka. Ada hal seperti itu? Kakek tidak menyalahkanmu. Kamu melakukan perbuatan baik. Alangkah indahnya jika gadis ini benar-benar cucuku. Tanpa dukungan finansial, aku takut perusahaan kita tidak akan bertahan lebih lama lagi. Perusahaan telah menderita kerugian besar sejak kehilangan pesanan dari keluarga Wang.
Aku takut hanya ada satu cara bagi kita untuk membalikkan keadaan. Ayah, apakah ayah punya ide? Hanya jika kita memenangkan paten di lelang PGN 7 besok, Yunsheng akan memiliki secercah harapan terakhir. Lelang PGA 7. Baiklah, apapun yang terjadi, aku akan memenangkan paten ini besok. Gadis nakal sialan itu, bahkan orang tua itu telah tertipu olehnya. Kak Heching, aku menghangatkanmu segelas susu. Cepat minum selagi hangat, itu membantu tidur. Terima kasih, tapi tidak perlu. Kak Heching, tanganku sampai merah terbakar hanya karena menghangatkan susu ini untukmu. Tidakkah kamu mau meminumnya, kumohon? Kak Heching, jika kamu tidak meminumnya, aku tidak akan pergi. Aku sudah selesai minum. Kamu bisa keluar sekarang. Kakak Heching. Ayah. Ayah di mana? Ayah. Dasar gadis jalan kau lagi. Ayah, cepat bangun. Xiaoyu. Kau merusak rencanaku lagi. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Xiaoyu. Ayah. Kak Heching, bagaimana Anda bisa bangun? Totomo, bukankah seharusnya aku bangun? Kau lagi dasar gadis sialan. Jika bukan karena kau, aku pasti sudah berhasil malam ini. Apakah kamu membiusku? Iya. Tapi Kak Heching, aku melakukan semua ini untukmu. Aku sangat-sangat mencintaimu. Kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Gadis sialan, ini semua salahmu. Liu Yanyan, awalnya aku pikir kamu hanya manja. Tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan begitu tidak tahu malu. Kamu bahkan berani menyakiti Xiaoyu. Pergi, keluar dari sini. Kamu mengusirku demi gadis liar itu? Pergi sana. Sudah kubilang keluar dari sini. Fu Heching, kamu akan menyesali ini. Xiaoyu, ayah minta maaf. Itu kesalahan ayah. Aero Avengers Poderopu sudah akan ada yang mengganggumu lagi. Ayah. Fu Heching adalah milikku. Properti keluargaku hanya bisa menjadi milikku. Aku tidak akan pernah membiarkan gadis sialan itu mendapatkan keuntungan dari ini. Apa yang tidak bisa kumiliki, tidak ada orang lain yang bisa memilikinya juga. Bapak Wang, apakah Anda ingin membahas kerjasama? Kerjasama seperti apa?
Tentu saja kerjasama tentang bagaimana menjatuhkan grup Yunsheng dan membuat keluarga Fu tidak bisa diselamatkan. Ketua Fu, seluruh keluargamu ada di sini. Sepertinya tujuanmu kali ini tidak kecil. Apa gunanya hanya punya tujuan? Modal kerjamu diambang kehancuran. Kurasa mereka di sini untuk mempermalukan diri sendiri. Liu Yanyan, aku tidak pernah menyangka kamu akan serendah ini. Kau benar-benar terlibat dengan orang seperti Wang Nan. Kamu. Orang sepertiku, ya kontak sekarang didukung puluhan miliar dari konsorsium Redan. Jauh lebih baik darimu. Tepat sekali. Redan, bank investasi top dunia Redan Group. Qianfan mencuri pesanan 1 miliar Yunsheng dan sekarang mendapatkan investasi selangit dari Redan. Yunsheng pasti hancur. Fu Heking, kamu benar-benar membuat perusahaan bangkrut demi seorang gadis kecil? Kamu tuh benar-benar berbakat menjadi penjaga pintu. Kamu. Ayah, jangan marah. Xiao Yu akan memberi pelajaran pada orang jahat ini nanti. Dengan dia? Gadis sialan masih berani melawan, kamu akan menangis sebentar lagi. Mari fokus pada bisnis. Berhenti buang-buang kata dengan mereka. Bapak Wang, jangan marah. Setelah memenangkan lelang ini, keluarga Fu harus berlutut di hadapan Anda dan memohon belas kasihan. Ayo, udah pergi. Selamat datang para tamu terhormat di lelang ini. Penawaran untuk paten teknologi anti kanker PJN7 dimulai sekarang dengan harga dasar 100 juta rupiah. Kita harus menang. 120 juta rupiah. 120 juta rupiah. 130 juta rupiah. 130 juta rupiah. Grup Yunsheng menawar 150 juta rupiah. Dasar picik, beraninya kau bersaing denganku? 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Meskipun PJN7 diakui di industri, apakah Qianfan rela mengeluarkan uang sebanyak itu? Apakah Redan berinvestasi di Qianfan hanya karena paten ini? Mereka pasti punya informasi orang dalam. Ku udah bertekad buat mendapat konten paten ini hari ini. Siapapun yang berani bersaing denganku akan sepenuhnya tersingkir dari industri manufaktur. Fu Heking, jika kau tahu diri, menyerahlah lebih awal. Mungkin aku akan berbelas kasihan dan mengampuni Yunsheng. 300 juta rupiah. 300 juta rupiah. Kau tidak tahu malu ya, Fu Heking? Tunggu saja dan lihat bagaimana aku menghancurkanmu. 500 juta rupiah. 500 juta rupiah. Sekarang tidak ada yang bisa bersaing dengan Qianfan. Fu Heking, apa kamu berani mengikutiku? Apa yang kamu punya untuk melawanku? Aku punya 50 miliar rupiah dari grup Leidan di tanganku. Bahkan 10 grup Yunsheng tidak ada artinya. Grup Qianfan menawar 500 juta rupiah. 500 juta rupiah, panggilan pertama. $600 juta rupiah. 600 juta rupiah. 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Grup Qianfan menawar 1 miliar rupiah. Ada tawaran lebih tinggi? Direktur Wang, Anda benar-benar punya nyali besar. Jangan lupakan saya lain kali. Ternyata sah. Kamu genit sekali. 1 miliar rupiah, panggilan pertama. Kakek, apakah paten itu benar-benar sebagus itu? Kenapa semua orang memperebutkannya? Ini adalah paten obat hidup terkemuka di dunia. Ini bisa memodifikasi sel T secara genetik dan bahkan membantu 94% pasien kanker bertahan hidup. Bagaimana jika ayah tidak bisa mengalahkan paman jahat itu? Kita harus memenangkan tawaran ini. Ini adalah kesempatan terakhir keluarga Fu. 1 miliar rupiah, panggilan kedua. Ayah, aku khawatir kita tidak punya cukup dana likuid di pembukuan. Kita harus mendapatkan paten ini bagaimanapun caranya. Hanya dengan melakukan ini, Yunsheng bisa bertahan, terus menawar.
Kalau kita tidak bisa mengalahkan paman jahat itu, ayah akan sedih. Xiao Yu ingin ayah dan kakek bahagia. Ayah. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang harus kulakukan? Bos berhati hitam cepat ganti rugi kami. Ayah, ada apa denganmu? Ayah, ada apa denganmu? Ayah. Ayah, jangan ambil foto itu. Xiao Yu, apakah kamu melihat sesuatu lagi? Fu Hacking, kamu terlalu banyak mendengarkan gadis liar ini. Mungkin aku harus pergi ke taman kanak-kanak dan mengambil beberapa anak lagi untuk kamu dengarkan saja. Menyerahkan masa depan grup Yunsheng kepada seorang gadis liar? Apakah keluarga Fu sengaja mencari mati? Alasan Yunsheng kehilangan pesanan Direktur Pang adalah semua karena gadis liar ini. Apakah ayah dan anak keluarga Fu dirasuki roh jahat? Kenapa mereka begitu mendengarkannya? Ayah, benda yang disebut paten di panggung itu akan membunuh banyak orang. Kita tidak boleh membelinya. Isya, Xiao Yu sudah menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Aku percaya padanya. Tapi paten ini mungkin adalah kesempatan terakhir Yunsheng. Ayah, kita masih belum tahu apakah teknologi anti kanker PGN-7 ini sudah matang. Jika kita mempertaruhkan semua aset keluarga kita untuk mengambilnya, risikonya terlalu besar. Baiklah, Xiao Yu adalah bintang keberuntungan kecil keluarga Fu kita. Kita akan mendengarkan Xiao Yu dan membatalkan tawaran untuk PGN-7. $1 miliar untuk ketiga kalinya. Paten proyek PGN-7 menjadi milik Bapak Wang. Sudah aku bilang, Yunsheng ada di sini hari ini hanya untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Dengan kekayaan keluarga kalian yang sedikit, bagaimana kalian bisa bersaing denganku? Presiden Wang, Anda luar biasa. Anda jauh lebih baik daripada si bodoh Fu Hacking itu. Benar sekali. Sampah tetaplah sampah. Tapi menurut aku baik terbaik. Kalian hanya perlu berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padaku. Ketika Yunsheng bangkrut, aku bisa mempertimbangkan untuk menerima kalian, tapi kalian harus bersujud sampai aku puas. Paman jahat akan segera menangis. Bibi jahat dan paman jahat akan menangis. Dasar anak nakal, apa kau benar-benar berpikir bisa membuat Presiden Wang menangis? Nanti aku akan membuat seluruh keluargamu menangis bersama. Tidak mungkin, pasti kamu yang akan menangis. Kau... Berhenti membuang-buang kata dengan gadis liar ini. Karena kalau keluarga Fu tidak tahu apa yang baik untuk mereka, kami akan mengakui sisi Yunsheng saat bangkrut nanti. Kau hanya mendapatkan terserus paten. Siapa yang benar-benar akan bangkrut masih belum pasti. Kau masih bicara besar saat diambang kematian. Mari kita lihat nanti. Selanjutnya adalah obat target TLM3. Harga awalnya 100 juta rupiah, dengan setiap kenaikan tawaran 10 juta rupiah. Kamu masih bicara besar saat diambang kematian. Kita lihat saja nanti. Selanjutnya adalah obat target TLM3. Harga awal 100 juta rupiah, dengan setiap kenaikan tawaran 10 juta rupiah. Itu produk cacat yang diakui industri. Tapi mereka berani meminta 100 juta rupiah. Aku tidak akan mengambilnya gratis. Gratis? Aku akan merasa repot bahkan jika mereka membayarku untuk mengambilnya. Hanya orang bodoh yang akan menawarnya. Xiao Yu, ada apa denganmu?
Ayah, cepat, beli paten ini. Ini bisa menyelamatkan banyak orang. Bintang keberuntunganku sudah bicara. Cepat tawar. Apakah ada pembeli yang bersedia menawar? Jika tidak ada pembeli yang menawar setelah hitungan mundur, saya akan mengumumkan bahwa TLM3 gagal terjual. 5, 4. Grup Yunsheng menawar 100 juta rupiah. Bagus, grup Yunsheng menawar 100 juta rupiah. Apakah ada tawaran lain? Terjual. Paten TLM3 milik grup Yunsheng. Menghabiskan 100 juta yuan untuk setumpuk kertas bekas. Grup Yunsheng pasti sudah gila. Dengan teknologi cacat seperti itu, aku rugi kalau tidak membunuh orang. Aku tidak akan berani mengambilnya, bahkan jika mereka membayarku. Fu Hacking, kamu harus ingat untuk memberitahuku saat Yunsheng bangkrut. Aku pasti akan memesankan posisi penjaga gerbang. Presiden Wang, bukankah agak keterlaluan membiarkan Presiden Grup Yunsheng menjadi anjing penjagamu? Keterlaluan? Baiklah, karena Nona Liu berkata begitu. Demi Nona Liu, biarkan Presiden Fu menjadi kapten keamanan. Dan gadis liar milikmu itu, biarkan dia menjadi wakil kapten keamanan. Kamu merayakan terlalu cepat. Mungkin kamu yang akan datang ke Yunsheng untuk menjadi kapten keamanan. Fu Hacking, kamu masih saja bicara keras. Sejak kamu membawa pembawa sial ini pulang, kamu belum pernah punya hari yang tenang. Kebangkrutan grup Yunsheng adalah balasan yang pantas untukmu. Grup Yunshengku masih baik-baik saja sampai sekarang. Sebabi kamu, apa kamu benar-benar bahagia terlibat dengan orang seperti Wang Nan? Baiklah, tunggu saja Tuan Wang akan berurusan denganmu. Di mana Fu Hacking? Sepertinya Tuan Wang bahkan tidak perlu repot. Kamu sudah tamat. Fu Hacking, apa yang kamu lakukan? Harga saham perusahaan akan anjlok sampai batas. Kamu harus memberi kami penjelasan, Cik. Karena gadis liar ini, kau membuat Yunsheng jadi bahan tertawaan di industri. Aku yang membuat keputusan. Salahkan aku saja. Tapi tidak ada yang boleh menjelek-jelekan putriku. Fu Hacking, jangan kira kau bisa melakukan apapun sesukamu hanya karena kau putra ketua. Kami juga punya saham di perusahaan ini. Kau Cukup. Semua keputusan yang Hacking buat sudah disetujui olehku. Ketua, bagaimana Anda bisa membiarkan omong kosong wakil presiden ini? Kita sudah rugi setidaknya beberapa miliar rupiah hari ini. Aku mengerti. Aku akan mengganti semua kerugian kalian kali ini. Ketua, Anda tidak mengerti. Ini bukan hanya soal uang, yang lebih penting adalah Anda dan Presiden tidak boleh mendengarkan gadis liar ini lagi. Main baik, itu menarik. Atau aku pernah menyangka akan bisa menonton drama saling memangsa di Yunsheng. Oh, sangat sesuai. Bapak Wang, ini urusan internal Yunsheng. Tidak ada hubungannya dengan Qian Fan Anda. Anda benar, ini tidak ada hubungannya denganku. Kuhon yang ingin Nafia mengingatkan para pemegang saham. Hiduplah beberapa hari lagi agar kalian bisa menunggu Fu Hacking bekerja sebagai satpam di Qian Fan kami untuk mengganti kerugian kalian. Lihat ini dia. Aku akan segera membagikan kabar baik tentang paten baru kami kepada Ketua Fu. Halo. Bapak Wang, ada yang tidak beres. Kantor Paten Internasional baru saja mengeluarkan pengumuman. Tingkat kematian PJN7 selama fase uji coba mencapai 70% dan paten tersebut telah dilarang penggunaannya. Apa katamu? Bagaimana ini mungkin? Bapak Wang, saya sudah memverifikasi berita ini. Itu benar. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Bapak Wang, intinya sekarang perusahaan mengalami kerugian pembukuan 1 miliar rupiah. Apa yani ejudun kita lesun? Kenapa kalian panik sekali? Ini hanya satu paten, hanya 1 miliar rupiah. Aku punya banyak uang. Jual saja beberapa saham untuk menutupi kerugian. Bapak Wang, saham perusahaan sudah anjlok hingga batasnya. Batas bawah. Batas bawah? Ini tidak mungkin.
Bapak Wang, tim kemewahan grup Yunsheng, saya selalu menunggu kedatangan Anda. Fu Hacking, jangan terlalu sombong. Ini belum berakhir. Aku menderita kerugian besar. Apa kamu pikir Yunsheng akan lolos begitu saja? Tidak perlu Anda khawatirkan itu, Bapak Wang. Saya percaya pada putri saya. Yunsheng pasti akan bangkit kembali. Bapak Fu, ini bencana. Kita tamat. Nah, bukan hanya aku yang rugi. Jianfan punya banyak uang. Kalian Yunsheng yang pada akhirnya akan runtuh. Tenang saja. Ada apa? Kapasitas produksi perusahaan tidak bisa mengimbangi. Terlalu banyak pesanan yang harus ditangani. Papan ini jelaskan dengan jelas. Tuan Fu, Asosiasi Medis Dunia baru saja mengumumkan efek yang diharapkan dari TLM. Jauh melebihi ekspektasi. Perusahaan farmasi dari seluruh negara memesan dengan panik. Dengan kapasitas produksi Yunsheng saat ini, kami tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Ayah, kenapa semua orang melihatku? Hanya karena satu kalimat darimu, grup Yunsheng telah melompat ke Fortune Global 500. Kamu hanyalah dewa kekayaan yang turun ke bumi. Tidak, bahkan dewa kekayaan tidak sekuat ini. Yunsheng selamat. Kenapa semua orang melihat Xiao Yu? Karena Xiao Yu adalah bintang keberuntungan kecil. Dia adalah bodhisattva hidup keluarga Fu kita. Hei, siapa yang tadi bicara omong kosong? Jelas, Xiao Yu kita adalah dewa kekayaan yang turun ke bumi, membawa keberuntungan bagi grup Yunsheng kita. Hanya ada keberuntungan bodoh. Pak hebatnya menandatangani beberapa pesanan. Jianfan bisa mulai lagi. Saya masih punya 50 miliar rupiah dari grup Redan. Saya bisa bangkit kapan saja. Kamu tidak punya kesempatan. Kamu tidak punya kesempatan. Ayah, itu kakek itu. Siapa kamu? Beraninya kamu bicara padaku seperti itu? Jaga bicaramu. Ini adalah Presiden Zhang dari konsorsium Redan. Dari mana datangnya kucing dan anjing ini? Beraninya kamu berpura-pura menjadi Presiden Zhang dari Redan? Kamu. Wang Nan, kamu menginstruksikan perusahaan farmasi untuk menggunakan bahan obat murahan. Kamu juga memberikan laporan uji palsu kepada konsorsium Redan. Kamu menipu investor. Bersiaplah untuk ke pengadilan. Kakek, apakah kesehatanmu sudah lebih baik? Ya, sekarang saya bisa makan apa saja tanpa tersedak. Bagus. Kakek, saya selalu menyimpan barang yang kakek berikan ini. Bagus. Bukankah Liontin Giok Unicorn ini adalah lambang keluarga Zhang dari Redan? Saya beruntung pernah melihatnya sekali. Jadi dia benar-benar presiden konsorsium Redan? Apa kamu benar-benar Presiden Zhang? Siapa lagi saya kalau bukan itu? Hari ini, atas nama konsorsium Redan, saya mengumumkan bahwa grup Yunsheng adalah satu-satunya mitra kami dalam industri farmasi. Keluarga Fu sedang melambung tinggi sekarang. Semua keberuntungan ini dibawa oleh dewa kekayaan kecil dari keluarga Fu. Fu Hacking harus menemukan aktor ini untuk bermain sandiwara bersamamu. Asisten San, tunjukkan dokumennya padanya. Lalu usir dia. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Baik. Ini tidak mungkin, ini pasti palsu. Apa kamu tidak mengenali tanda tanganmu sendiri? Tidak mungkin, saya tidak percaya. Menelepon. Halo Bapak Ali, ini saya... Jangan hubungi saya lagi. Grup Jianfan menggunakan bahan obat palsu dan murahan untuk merugikan pasien. Konsorsium Redan telah mengakhiri kerjasamanya dengan Qianfan. Sudah berakhir, semuanya benar-benar berakhir. Xiao Yu, kau benar-benar bintang keberuntungan.
Bagaimana kalau jadi cucuku? Tidak. Tuan Zhang, bisnis adalah bisnis. Beraninya kau mencuri cucuku di depanku. Bukankah menyenangkan bagi Xiaoyu punya dua kakek? Mengapa disebut mencuri? Xiaoyu, jadilah cucuku ya. Baiklah, aku punya cucu sekarang. Tuan Zhang itu benar-benar tidak masuk akal. Berani-beraninya menginginkan Xiaoyu pada pertemuan pertama. Ayah, tenanglah. Tuan Zhang juga menyukai Xiaoyu kita. Menyukainya berarti dia bisa mencuri cucuku. Apa kau percaya aku akan Jepang menjadi dia marah? Tuan Zhang dari konsorsium Bredan mengundang Anda dan Nona muda ke perjamuan besok. Ayah, apakah ayah akan pergi besok? Tentu saja, kenapa tidak? Jika aku tidak pergi, Tuan Zhang akan berpikir aku takut padanya. Tuan Zhang. Tuan Fu, akhirnya Anda datang juga. Mari masuk. Di mana Xiaoyu? Pengasuh membawanya ke kamar mandi. Dia akan segera datang. Silakan masuk. Baik. Silakan masuk. Dasar gadis sialan, akan kubunuh kau. Tolong. Ada apa? Di mana Xiaoyu? Nona muda diculik. Cepat cari dia. Dasar bocah nakal, akhirnya kamu ada di tanganku hari ini. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku berakhir seperti ini? Dasar bocah nakal, lihat saja bagaimana aku akan menghabisimu. Xiaoyu bukan pembawa sial. Ini adalah balasan atas perbuatan jahatmu. Kamu mencari mati. Tunggu sebentar. Ada apa? Ini semua salahmu, dasar bencana kecil. Kamu menghancurkanku dan membuatku kehilangan segalanya. Selama kamu mati, aku bisa mengambil kembali semua yang hilang. Ayah, kakek, selamatkan Xiaoyu. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu hari ini. Jepit rambutku. Kamu sudah diambang kematian dan kamu masih memungut jepit rambut? Gadis liar. Aku akan membunuhmu. Berhenti sekarang juga. Aku akan membunuhmu. Xiaoyu, jangan takut. Ayah ada di sini. Ayah. Fu Hacking, bagaimana kau tahu aku ada di sini? Kau tidak perlu tahu itu. Yang perlu kau tahu adalah siapapun yang berani menyentuh putriku akan hidup dalam penderitaan. Seseorang datang. Aku ingin mereka berdua tidak pernah bisa berdiri lagi seumur hidup mereka. Baik, Tuan. Tidak, Pak Presiden Fu. Aku hanya bingung sesaat. Ampuni aku kali ini. Kakak Hacking, dengarkan penjelasanku. Itu semua hasutannya. Kakak Hacking, ini semua salahnya. Pelacur! Itu jelas idemu. Aku tidak tertarik melihat kalian anjing-anjing berkelahi di antara kalian sendiri. Berkelahi. Teruslah berkelahi sampai tidak ada yang menginginkan kalian. Lalu kirim kalian ke kantor polisi. Ayah, jepit rambut itu. Jepit rambut itu milikku. Jepit rambut ini. Yuan. Jepit rambut ini milikku.
jepit rambut ini. Yuan. Tunggu sebentar lagi. Hasilnya akan segera keluar. Ayah, hasil apa? Sudah keluar, hasilnya sudah keluar. Yuan-yuanku, saya sudah mencarimu selama 10 tahun penuh. 10 tahun. Siapa Yuan? Kakek, saya Xiaoyu. Namamu Fu Yuan. Kamu adalah harta keluarga Fu kita. Saya kakek kandungmu dan dia ayah kandungmu. Ditemukan. Dia ayah kandungmu. Ketemu. Menemukanmu. Ayah? Yuan. Ini jepit rambut yang sangat kau suka pakai saat kecil. Kau membawanya saat kau menghilang. Kakekku dan aku sudah mencarimu selama 10 tahun penuh. Aku ayah kandungmu. Ayah. Ayah, apakah ayah benar-benar ayahku? Putriku,